Selamat pagi adik-adik. Shalom. Apa kabarnya semua? Kak Merlin berharap kita semua dalam keadaan yang selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Nah, adik-adik, kita berjumpa lagi pada IMPA pada pagi hari ini tanggal 20 Desember tahun 2020. Kita masih tetap melaksanakan ibadah melalui online streaming ya adik-adik. Kak Merlin berharap adik-adik tetap setia walaupun kita tidak beribadah tatap muka ya. Oke, oleh sebab itu sebelum kita memulai ibadah ini, kita memulai saat teduh kita terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, untuk kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Merlin mengajak adik-adik yang di rumah boleh bangkit berdiri, kita menyanyi sambil pakai gaya, nyanyi lagu Di Pintumu. Boleh pakai gaya ya? Yuk semangat! Semangat adik-adik. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau boleh membangunkan kami dari tidur malam kami. Sekarang kami akan memulai ibadah IMPA. Kiranya Engkau mau memberkati kami agar kami boleh tertuju hanya padamu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan lagu yang pertama, Bukalah Pintunya, dan sekarang kita akan menyanyikan lagu yang kedua, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama
Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pimpinan dan pemeliharaan-Mu bagi kami semua. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan berita firman-Mu. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 13. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang dilakukannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak Yakub, orang-orang pilihannya. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Lia. Sekarang kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang tadi sudah kita baca dari 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 13. Jadi, bacaan firman Tuhan hari ini bercerita tentang nyanyian syukur yang dinyanyikan oleh Raja Daud kepada Tuhan. Jadi, Raja Daud meminta kepada Asaf dan keluarganya untuk bernyanyi pujian syukur bagi Tuhan. Adik-adik tahu nggak, kenapa sih Raja Daud meminta Asaf dan keluarganya untuk bernyanyi lagu nyanyian syukur untuk Tuhan? Ternyata hal itu karena Raja Daud baru saja berhasil memindahkan tabut Allah kembali masuk ke Yerusalem yang merupakan ibu kota kerajaan Israel. Ya, nah adik-adik tahu nggak apa sih itu tabut Allah? Oke, nih kalian kasih lihat gambarnya ya. Oke, jadi tabut Allah itu bentuknya seperti peti. Peti, bangunnya tuh seperti persegi panjang, kotak gitu tapi besar ya. Nah, itu terbuat dari kayu penaga kalau kita baca di Alkitab. Siapa sih yang membuat tabut Allah ini? Jadi tabut Allah dibuat oleh Musa atas perintah dari Tuhan Allah. Jadi pada waktu itu Tuhan Allah
memerintahkan Musa untuk membuat tabut. Nah, berapa tingginya sih, lebarnya dan panjangnya? Nah, itu semua ditentukan oleh Tuhan Allah. Jadi, Bapak Musa membuat semuanya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan Allah. Jadi, lapisan luarnya harus terbuat dari emas murni, seperti yang ada di gambar kita ini ya. Jadi dalam dan luarnya juga dilapisi oleh emas murni. Kemudian bagian atasnya ada nanti harus ada kerup atau dua malaikat, ada dua kerup di ujung yang satu dan ujung yang satu. Dua malaikat di bagian atas. Nah, tutup dari tabut ini disebut tutup perdamaian. Itu juga dilapisi oleh emas murni. Oke. Panjang, lebar, dan tingginya itu sekitar panjangnya 1,3 meter, lebarnya dan tingginya sama 1 meter. Kalau zaman dulu satuannya pakai hasta. Itu semua ada di Alkitab. Tuhan yang menentukan semuanya. Kayunya juga harus dari kayu penaga ya, nggak boleh dari kayu-kayu yang lain. Kemudian isinya apa ya kira-kira tabut Allah ini? Jadi yang pertama isinya adalah 2 loh batu. 2 loh batu yang ditulis di dalamnya 10 hukum Allah ya, kalian ingat ya. Kemudian ada juga buli-buli emas berisi mana. Dan yang ketiga ada juga tongkat. Siapa yo saudaranya Musa? Tongkat Bapak Harun. Oke. Jadi itulah isi dari tabut Allah ini. Menyimbolkan apa sih tabut Allah ini? Nah, jadi tabut Allah ini buat orang Israel adalah menyatakan bukti kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Makanya tabut ini selalu dibawa-bawa oleh bangsa Israel selama perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian atau di tanah Kanaan. Nah, tahu nggak adik-adik? Ternyata tabut Allah ini pernah direbut oleh bangsa Filistin sekitar 7 bulan. Tetapi kemudian dikembalikan lagi ke bangsa Israel karena ternyata pada saat tabut ini berada di tangan bangsa Filistin, bangsa ini justru mengalami banyak bencana. Akhirnya mereka tahu, oh ini bukan milik kita nih, jadi kita harus kembaliin lagi ke bangsa Israel. Akhirnya mereka kembali lagi deh ke bangsa Israel. Nah, karena keberhasilannya Raja Daud memindahkan si tabut Allah ini kembali ke ibu kota, makanya Raja Daud dan seluruh umat Israel bersukacita dan mereka mau memuji memuliakan nama Tuhan dengan meminta Asaf dan keluarganya untuk bernyanyi memuji Tuhan. Karena bangsa Israel mengingat betapa Tuhan itu sudah sangat baik bagi mereka sepanjang perjalanan kehidupan mereka. Begitu banyak perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan nyatakan sebagai bukti bahwa Tuhan tuh sayang sama bangsa Israel. Ya, jadi Raja Daud mengungkapkannya dengan nyanyian syukur itu. Nah, adik-adik, kalian tahu dong, sebentar lagi kita akan memperingati hari apa ya? Tuh, hiasannya udah ramai nih di mana-mana. Pasti tahu dong hari kelahiran Tuhan Yesus atau hari Natal, ya kan? Pasti senang dong. Libur telah tiba. Natal sudah dekat. Hore, semua pasti senang deh. Nah, tapi kita harus jangan hanya senang karena liburnya, ya. Kita juga harus senang karena kita menyambut hari kelahirannya
Tuhan Yesus itu sendiri, ya, yang dengan lahirnya Tuhan Yesus ke dunia itu membuktikan betapa Tuhan itu sangat mengasihi kita, umat ciptaannya, dengan dia menjelma menjadi manusia, lahir ke dunia. Itu yang mau kita syukuri, kita maknai di hari Natal ini. Kita juga mau mengucap syukur seperti Raja Daud dan orang-orang Israel atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka, dan kita juga mau bersyukur sama seperti mereka betapa Tuhan itu juga sudah sangat baik sehingga dia mau datang ke tengah-tengah dunia ini, ya. Nah, bagaimana sih cara kita mengucapkan syukur atas kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini? Banyak cara adik-adik. Salah satunya dengan sepenuh hati melakukan kalau kita mempersembahkan puji-pujian, misalnya pada saat kita bernyanyi, kita khususnya buat anak-anak yang kelas anak tanggung ya, yang sudah mulai dewasa, mulailah dari sekarang kalau bernyanyi ya sungguh-sungguh, nggak lagi bercanda-canda. Dan kalau berdoa, mulailah jangan doa-doa yang dihafalkan, tapi mari kita berdoa dengan mengucapkan kata-kata yang tulus dari hati kita. Itu bukti kalau kita sungguh-sungguh bersyukur dengan sepenuh hati atas kehadiran Tuhan. Atau buat adik-adik yang kecil, mungkin kita mulai belajar untuk tidak terlalu bermain-main pada saat kita mengikuti ibadah. Karena kita mau merasakan bahwa Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan sudah sangat baik dalam kehidupan kita, menolong kita, terutama kita pada saat pandemi ini ya. Kita semua boleh diberikan kesehatan, kita mau bersyukur untuk itu. Adik-adik masih bisa bersekolah, kita mau bersyukur untuk itu. Ya, marilah kita selalu naikkan syukur kita dengan sepenuh hati, dengan setulus-tulusnya, karena Tuhan sudah hadir dalam kehidupan kita. Amin. Tiba-tiba berbunyi suara malaikat di surga, malaikat bersoraklah, lalu bergembira, Yesus Kristus telah lahir dalam kota Betlehem. Ini kabar gembira bagi manusia, kabar tentang semua dunia pada hari ini. Mari kita bersorak, pujinya bagi Dia, damai bagi manusia, dunia bagi Allah. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Jadikanlah kami anak-anak yang selalu bersyukur dengan sepenuh hati, karena Tuhan sudah hadir dalam kehidupan kami. Tuhan sudah sungguh sangat baik bagi kami semua. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jaga, lindungi kami semua Tuhan, khususnya adik-adik, agar mereka semua boleh selalu dalam keadaan yang sehat bersama dengan
orang tua dan keluarga terkasih, agar kami semua selalu dilindungi, terutama dijauhkan dari virus corona yang masih merebak sampai dengan saat ini. Ya Tuhan, bagi mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, kami mau menyerahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Tuhan Yesus saja yang memberkati setiap tangan-tangan dokter yang merawat, obat-obatan, dan makanan minuman yang masuk ke dalam tubuh mereka, agar mereka boleh mendapatkan pemulihan hanya dari tangan Tuhan saja. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat gereja kami, GPIB Trinitas, buat Pak Pendeta kami, semua presbiter yang ada, karyawan gereja, dan kami semua jemaat Trinitas. Biarlah kami semua boleh terus hidup di dalam damai sejahtera Tuhan, kami boleh terus bersekutu dan selalu menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi orang tua dari setiap adik-adik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka semua dalam segala aktivitas mereka, pelayanan mereka, pergumulan mereka. Biarlah kami semua selalu dikuatkan dan kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Tuhan Yesus, kami juga mau menyerahkan adik-adik yang tengah memasuki masa libur semester saat ini, atau yang masih dalam proses ujian-ujian akhir. Kami serahkan mereka semua hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus saja yang mau membimbing mereka, memberi mereka terus hikmat dalam mereka menjalani proses belajar di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, banyak yang ingin kami mohonkan kepadamu, tapi kami percaya Tuhan sudah lebih tahu dan mengabulkannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sudah tiba waktunya kita akan memberikan persembahan syukur kita pada pagi hari ini. Adik-adik persiapkan persembahannya. Persembahan akan kita berikan nanti pada saat drive-thru ya adik-adik. Jadi jangan lupa dipersiapkan persembahannya, lalu nanti ditaruh di kantung-kantung persembahan yang sudah dipersiapkan oleh kakak-kakak. Menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, kami telah memberi sedikit dari apa yang kami punya Tuhan. Kiranya persembahan yang telah kami berikan boleh berguna, bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kami maupun bagi untuk pekerjaan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup ibadah kita menyanyikan dulu satu lagu yang berjudul Berkumandang Suara dari Seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Ayat kedua. Ayat yang kedua, kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikanlah, jangan jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas pemeliharaan-Mu dari awal sampai dengan akhir ibadah ini. Kami sudah boleh beribadah dengan baik. Kembali kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus saja yang kembali menjaga dan melindungi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami siap menerima berkat-Mu. Kasih karunia, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang terus kekal sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. God bless you. Impa. Sampai jumpa nanti siang ya adik-adik di gereja. Bye-bye.